Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat terus ya. Oke, kenalin saya Yogi Astriana dengan NIM 211011401801 dari kelas 08 TPLP 012. Senang banget hari ini bisa sharing bareng kalian di video tugas mata kuliah yang menurut saya paling seru, yaitu interaksi manusia dengan komputer, yang dibimbing langsung oleh Ibu Intan Kumalasari, Eskom Mkom. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang fundamental tapi sering banget kita anggap remeh. Kenapa sih sebuah aplikasi itu bisa bikin kita betah, nyaman, bahkan sampai loyal banget? Atau justru malah bikin kita frustasi dan langsung uninstall? Pernah ngalamin kan? Nah, semua ini ada hubungannya sama yang namanya desain interaksi manusia dengan komputer. Dan hari ini kita punya studi kasus yang menarik banget, sebuah aplikasi bernama Scan and Go. Jadi bayangkan ada sebuah startup teknologi yang pengen merevolusi pengalaman belanja di supermarket. Mereka bikin aplikasi namanya Scan and Go. Konsepnya gini, kita belanja nih, terus scan sendiri barang-barang yang mau dibeli pakai HP. Total harga langsung kelihatan real time, dan yang paling asik, kita bisa bayar langsung lewat aplikasi tanpa perlu antri di kasir yang panjang banget ya. Kedengarannya canggih banget kan? Fungsi intinya udah jalan sempurna, tapi ingat, secanggih apapun fiturnya, kalau desainnya nggak ngena di hati dan pikiran pengguna, ya percuma. Dan disinilah pentingnya peran seorang desainer UI UX. Oke, kita langsung bedah pertanyaan pertama ya. Bagaimana kalau informasi produk, nama, harga, diskon di aplikasi Scan and Go itu disajikan dengan font yang super kecil banget, warna yang nggak kontras atau tanpa penekanan visual sama sekali? Dampaknya ini fatal banget guys. Pertama, mata kita bakal kerja keras banget ya. Kebayangkan lagi buru-buru belanja, tapi harus nyipitin mata cuma buat lihat harga atau nama produk. Ini bikin frustasi. Yang kedua, potensi salah scan atau salah lihat harga jadi gede banget. Kalau informasinya nggak jelas, kita bisa saja salah beli atau malah kaget di akhir karena total harganya beda dari yang kita kira. Ini bisa merusak kepercayaan pengguna. Yang ketiga, ini juga isu aksesibilitas teman-teman. Bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin punya keterbatasan penglihatan? Aplikasi jadi tidak inklusif dan membatasi siapa yang bisa menggunakannya dengan nyaman. Jadi, bukan cuma soal estetika ya. Font yang jelas, kontras yang pas, dan penekanan visual itu kunci utama dari prinsip visibility dan feedback dalam desain. Ini memastikan pengguna mendapatkan informasi yang jelas, cepat, akurat, dan minim kesalahan. Kalau ini diabaikan, percuma deh, bikin aplikasi secanggih apapun pasti ditinggal pengguna. Sekarang kita geser ke pertanyaan yang kedua yang nggak kalah seru nih teman-teman. Bagaimana sih fitur personalisasi kayak daftar belanja favorit, riwayat pembelian, atau rekomendasi produk bisa bikin pengguna makin loyal dan puas sama aplikasi Scan and Go ini? Karena personalisasi itu bikin kita semua dimengerti oleh pengguna. Bayangkan, kita nggak perlu lagi searching atau scroll ulang tiap mau beli barang yang sama. Lalu, gimana kalau tiba-tiba aplikasi kasih rekomendasi diskon produk yang emang lagi kita butuhin atau sering kita beli? Pasti langsung mikir, wah, aplikasi ini tahu banget apa yang aku mau. Ini menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan, teman-teman. Pada akhirnya, personalisasi itu bukan cuma soal fitur, tapi soal membangun ikatan emosional dengan pengguna. Aplikasi jadi kayak asisten pribadi yang selalu siap membantu nih. Ini yang bikin kita betah balik lagi dan akhirnya jadi pengguna yang loyal. Ini adalah kekuatan dari user center design yang fokus pada kebutuhan dan preferensi individu. Nah, sebagai calon sarjana yang akan jadi bagian dari inovator di masa depan, kita wajib banget paham tentang perjalanan evolusi interaksi manusia dengan komputer. Dulu, kita cuma kenal yang namanya CLI atau Command Line Interface. Sekarang kita akrab banget sama GUI atau Graphical User Interface. Dan sebentar lagi, NUI atau Natural User Interface akan makin dominan. Kira-kira apa sih yang mendorong percepatan revolusi ini?
Dulu banget, interaksi sama komputer itu cuma pakai teks dan perintah. Harus ngetik persis kayak gini. Contohnya, cd dokumen ls-l. Ribet banget. Cuma orang-orang tertentu yang familiar. Dan sekarang kita sudah menuju NUI. Lalu, apa sih faktor kuncinya yang bikin evolusi ini terjadi secepat kilat? Pertama, kemajuan perangkat keras atau hardware. Prosesor makin canggih, RAM makin gede, sensor makin sensitif, otak komputer makin pintar, jadi bisa merespon interaksi yang lebih kompleks. Contohnya touchscreen dan mikrofon yang sensitif. Itu semua berkat inovasi dari hardware. Kedua, kebutuhan dan harapan pengguna. Manusia itu maunya yang praktis, gampang, dan cepat. Kita nggak mau lagi belajar bahasa komputer. Kita maunya komputer yang ngerti bahasa kita. Algoritma gesture recognition, voice recognition, semua itu hasil inovasi. Kebutuhan akan efisiensi dan pengalaman yang mulus jadi pendorong utama. Ketiga, inovasi perangkat lunak atau software. Para developer dan desainer terus berinovasi menciptakan algoritma dan framework baru yang memungkinkan interaksi lebih intuitif. Algoritma gesture recognition, voice recognition, semua itu hasil inovasi software yang gila-gilaan. Pada intinya, semua evolusi ini tujuannya satu, bikin interaksi manusia dengan komputer makin mulus, efektif, dan human-centered. Ini yang bikin kita makin tergila-gila sama teknologi. Jadi teman-teman, dari bedah tuntas aplikasi Scan and Go sampai evolusi paradigma interaksi tadi, kita bisa ambil satu kesimpulan penting. Desain itu bukan cuma soal tampilan cantik, tapi juga soal fungsionalitas, usability, accessibility, dan bagaimana kita bisa bikin pengguna nyaman dan betah. Sebagai calon sarjana yang akan jadi bagian dari inovator di masa depan, kita punya peran besar untuk menciptakan inovasi yang benar-benar bermanfaat. Jangan cuma fokus fungsionalitas, tapi juga pahami manusia di balik layar. Dengan pemahaman IMK yang kuat, kita bisa menciptakan teknologi yang benar-benar mengubah hidup. Gimana menurut kalian? Ada insight lain? Atau mungkin ada aplikasi lain yang menurut kalian desainnya top banget? Share di kolom komentar di bawah, saya tunggu diskusi kalian. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini kalau kalian suka konten-konten kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya.